Awas, awas, awas. Ini titik yang ombaknya paling besar yang saya datangin, pemirsa, selama di Indonesia aku. Lalu aku naik lagi. Karena walaupun kita rame-rame sudah pakai air, pasti jumlah semutnya jauh lebih banyak. Bahkan masuk sampai ke baju, ke celana. Wow. Udah. Tim Indonesiaku kali ini mendatangi desa paling ujung di garis pantai selatan, yakni Desa Paranggupito. Letaknya di Apit Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi yang terpencil ini membuat Paranggupito selalu luput dari perhatian pemerintah. Hingga kini, warga harus berjuang sendiri memperbaiki nasibnya. Siang ini, saya mengikuti warga yang hendak mencari ikan di pantai Dadapan. Ombak di kawasan ini sangat besar, antara 1 hingga 2 meter tingginya. Ya Pak, monggo Pak. Ini titik terjauh yang bisa mereka jangkau biasanya ada di bawah-bawah lempengan batu itu, pemirsa. Tapi kalau buat saya sepertinya itu terlalu berbahaya, jadi mereka akan ke sana sendiri. Warga hanya mengizinkan saya hingga di titik saya berdiri saat ini. Sudah berulang kali kecelakaan terjadi di sini, sehingga sebagai pendatang, saya diminta berdiam di titik yang aman. Hempasan ombak di sini sangat kuat, arusnya pun kencang sekali. Bila ombak menghempas sekarang, getarannya terasa sangat kuat. Warga biasa menjala ikan saat laut selatan ini sedang pasang. Jika lengah sedikit saja, nyawa akan jadi taruhannya. Tiba-tiba ada gelombang besar, kita mau lari, lompat, itu patah batunya. Jadi kita kecebur. Itu kejebur itu Bapak kena karang nggak? Kena. Kena ya? Apa yang luka Pak waktu itu? Di dada, perut sini, sama paha. Oh, Ini. aduh. Oh, maaf Pak. Itu ya. Ini bekas luka-luka itu dalam berarti itu Pak? Dalam. Lukanya ya? Dalam. Yang sini yang agak dalam. Oh. Nah sekarang kalau kembali ke laut, Bapak ngerasa trauma nggak Pak? Ya trauma sih. Kalau ada gelombang besar gitu agak was-was juga. Meski berkali-kali celaka, warga tetap harus kembali ke lautan yang menjadi sumber rezeki mereka. 1-2 kali melempar jala, Sugeng dan kawan-kawan belum juga mendapatkan ikan. Sugeng, Suprapto, dan Tono pun bergeser ke titik lain yang lebih dalam. Harapannya, mereka akan mendapatkan kawanan ikan yang lebih banyak. Nah, benar saja, beberapa ekor ikan mulai tersangkut dalam jaring mereka. Mana Pak? Wah, sayangnya hanya ikan-ikan kecil dan sedang yang mereka dapatkan. Di titik yang lebih aman ini, saya mencoba menjala ikan bersama mereka. Tetapi tetap saja, kekuatan ombak membuat kami berulang kali terseret ke sana kemari. Arus laut selatan ini benar-benar sangat kuat. Awas, awas, awas.
Ini titik yang ombaknya paling besar yang saya datangin, pemirsa, selama di Indonesia aku. Karena kita tidak bisa menebak arahnya. Kita ada di tengah-tengah teluk dan ombaknya arusnya dari mana-mana. Dan itu kencang sekali. Pak. Beberapa jam menggeluti ganasnya pantai Dadapan, kami hanya bisa membawa pulang belasan ekor ikan, yang nilainya tak sebanding dengan resiko yang mengancam keselamatan para nelayan. Pulang dari laut di rumah itu saya itu tidur aja dikasih daun pisang biar jangan lukanya itu lengket toh. Kalau pakai spray kan lengket. Ya. Itu dikasih daun pisang biar jangan lengket. Tapi luka itu banyak sekali. Sampai seperti ini kan kena batu. Aspak. Waktu itu berapa lama Bapak kejebak di gua tuh, Pak? Kena air itu. Hah? Itu ya enggak lama lah, paling lama-lamanya 5 menit. Tapi tergulung ombak gitu ya, yang serem tergulung ya. ombak, di kena batu itu, jadi luka semua. Ombak hari ini masih terbilang kecil. Bila laut sedang mengamuk, ombak pantai Dadapan bisa mencapai 6 hingga 7 meter. Tempat kami berdiri ini pun hilang terendam air laut saat pasang. Nah, dapat nih Bu, lumayan Bu. Para ibu bertugas mengikat 2 ekor ikan dalam satu simpul untuk dijual. Tapi kalau lagi banyak, pernah sampai berapa Bu? Ya kalau lagi banyak, lagi pas ada ikan gitu ya sampai satu orang bisa 100.000 kalau pas lagi untung. Oh, tapi seringan untung apa segini biasanya? Seringan kagak untungnya. Oh alah, resikonya besar ya Bu? Resikonya nyawa. Ikan-ikan tadi hanya laku seharga Rp27.000 yang harus dibagi untuk 4 keluarga. Miris sekali. Artinya satu keluarga hanya mendapatkan Rp6.000 dari hasil kerja kerasnya. Tak mau menyerah, warga mengajak saya pindah ke pantai Jojogan yang bersebelahan dengan pantai Dadapan. Di sini batu karang terhampar lebih luas. Di sini kami akan mencari kepiting. Lokasi pencarian kepiting hanya 50 meter dari bibir pantai. Jadi untuk mencari kepiting kita butuh tempat yang memang lagi pasang supaya mereka ke darat dan nanti kita bisa mengambil kepitingnya. Tapi kita butuh titik-titik terjauh untuk bisa mendapatkan kepiting yang lebih banyak lagi dibandingkan di wilayah yang ini. Saya terpaksa melangkah pelan-pelan karena bila salah pijak, kaki bisa terluka tertusuk batu karang. Ya. Kami juga harus waspada pada datangnya ombak besar yang kuat. Ya. Allah, batunya. Jadi ini kan titik-titik terjauh yang bisa kami jangkau, tapi bukan berarti semua batu bisa dipijaki karena ombaknya juga tinggi dan kepiting-kepitingnya itu ada di balik-balik batu, itu yang membuat sulit, makanya butuh tali yang cukup panjang. Namun kami harus tetap fokus memancing kepiting dengan umpan potongan daging ikan atau gurita. Ini lagi jam-jamnya paling maksimal di jam segini, siang hari. Jadi ombaknya memang terus-terusan, mungkin jeda beberapa detik, ombaknya terus-terusan. Nah itu jadi hambatan kita karena kepiting pasti akan menghindari ombak-ombak itu juga. Awas Pak, hati-hati Pak. Wih, itu dapat. Beruntung kami akhirnya mendapatkan beberapa ekor kepiting berukuran kecil dan sedang, karena kepiting besar hanya muncul di malam hari. Ini Bapak setiap hari emang kesini Pak? Ya kadang-kadang sini, kadang-kadang enggak. Cuman tinggal airnya. Airnya kalau gelombangnya itu tinggi itu tidak berani ke sini, tapi kalau kecil itu ya mesti ke sini. Lah ini nggak hitungan tinggi?
Enggak ini enggak hitungan tinggi. Waduh. Ini terlalu kecil airnya. Oh, kecil ini hitungannya Iya, ya. Waduh. Nah, kalau misalnya gelombang tinggi itu sampai mana, Pak? Ke gelombang tinggi itu ketinggiannya sampai 4 meter, 5 meter sampai 6 meter. Berarti tempat kita ini basah dong? Iya, Bisa bahasa dong? tidak berani ke sini. Kami pun pulang, membawa hasil yang tak seberapa ini. Para ibu kembali bertugas membungkus kepiting segar menggunakan daun jati. Satu daun diisi 5-6 ekor kepiting. Harganya sangat murah, hanya 3 ribuan rupiah. Sungguh tak sebanding dengan peluk perjuangan pencarian tadi. Biasanya buat beli bumbu-bumbu atau mungkin minyak gitu. Itu setelah diambil terus dibungkus-bungkus, itu nggak ada yang diolah lagi sama Mbak? Kalau Misalnya ada yang jualnya bentuk makanan gitu? Kalau kepiting? enggak ya? pernah. Tapi kadang-kadang cuma dimasak. Kan tetangga kita ya ada yang banyak yang tua-tua gitu, terus nanti dibagi-bagi gitu bisa. Untuk ketiga kalinya kami berpindah pantai. Kali ini kami menuju Pantai Klotok yang terbilang landai. Kali ini yang mereka cari sangat berbahaya pemirsa, karena saya juga mau bantuin dari tadi, tapi terpaksa nggak bisa. Yang mereka cari adalah ular laut. Ini kalau nggak hati-hati, ular laut biasanya menggigit ke bagian kaki ataupun tangan ketika kita mancing. Jadi biar warga yang ambil, saya nunggu di sini, karena buat orang yang tidak biasa itu berbahaya buat saya. Ya, warga menyebut belut yang hidup di pasir ini dengan nama ular laut. Sebenarnya ini adalah belut morai yang biasa dikonsumsi warga pesisir. Bila dilihat sekilas, belut morai yang bercorak titik-titik hitam putih memang sangat mirip dengan ular laut. Tapi paling panjang tadi berapa, Pak? 1,5 meter ada. 1,5 meter. Nah itu gimana nangkepnya? Panjang gitu. Pakai pentungan. Jadi begitu ngeliat kepalanya langsung dipukul. Kalau udah diangkat, dibawa lari ke pinggir, pentungi. Oh, kalau misalkan dibawa hidup-hidup kenapa, Pak? Nggak bisa? takut menggigit. Oh gitu, Iya. menggigit. Takut menggigit. Nggak berbisa tapi sakit banget. Oh dia nggak berbisa yang ini? Nggak. Pernah Bapak kegigit? Pernah. Oh, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa tapi cuma luka. Bener Pak, nggak berbisa, nggak Nggak. bengkak gitu? Nggak bengkak tapi cuma lukanya agak dalam gitu. Oh. Cara memancing si belut morai sama seperti memancing belut sawah atau ikan sidar. Oh, emang biasa warga suka makan ini? Ya ada yang suka, ada yang enggak. Rasanya kayak apa sih, Bu? Ya, kayak ikan lele. Kayak ikan lele. Jadi apa namanya, tergantung bumbunya nanti ya. Iya. Kalau emang nggak terlalu kuat bumbunya biasanya agak-agak apa, amis gitu. Ya. Oh, tapi kenyal-kenyal gini nih kayaknya. Ya. Belut ini tidak dijual, melainkan akan diolah menjadi lauk makan. Dengan bumbu sederhana, para ibu mengolahnya menjadi belut bakar. Dagingnya memang tidak padat, namun rasanya gurih. Rasanya seperti lele pemirsa. Memang ada serat-seratnya dan juga ada tulang-tulang kecilnya ya, itu yang mungkin mengganggu. Tapi kalau rasa dagingnya dengan bumbu yang ada, rasanya seperti ikan lele ataupun kalau di restoran Jepang seperti ikan-ikan belut yang kecil-kecil gitu. Jadi agak kenyal, tapi lebih banyak mirip daging ikan sih. Enak.